Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Ahmad Sayuti, Prodi Ekonomi Syariah kelas E. Saya perwakilan dari kelompok pertama dan pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan poin nomor 5 dan 6. Yang pertama yaitu fatwa DSN MUI tentang hukum riba. Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 16 Desember tahun 2003 mengeluarkan fatwa bahwasanya bunga bank termasuk dalam kategori riba yang dikukuhkan pada tanggal 6 Januari tahun 2004. Fatwa tentang bunga bank atau riba bukanlah wacana baru bagi umat Islam di Indonesia itu tersendiri. Mekanisme kerja komisi fatwa dalam menetapkan keharaman bunga bank atau riba. Yang pertama yaitu dilihat dari larangan riba itu tersendiri. Sudah jelas dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 276 dan juga An-Nisa ayat 160 dan Al-Imran ayat 130 dan surat Ar-Rum ayat 309. Keduanya, pengertian riba itu sendiri hanya berpatok pada nasiah atau riba jahiliyah. Setelah melakukan pembahasan yang matang dan komparatif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang, kemudian rapat menetapkan keputusan fatwa MUI tentang bunga yang haram atau yang riba. Mekanisme penetapan bahwasanya fatwa MUI bahwa bunga bank itu haram dan juga riba sudah menjadi keputusan final. Adapun 3 tahap penetapan fatwa MUI yaitu pertama, sifatnya wacana, kedua tidak dibenarkan syarat, dan ketiga haram darurat MUI mengambil keputusan bahwa bunga bank itu haram. Sebab bunga bank memiliki unsur riba, sedangkan riba hukumnya haram. Selain karena tambahan bunga maupun dipersyaratkan di muka dan jumlahnya itu ditetapkan. Hasil dari keputusan ijma ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang fatwa bunga atau riba pada tanggal 14 sampai 16 Desember tahun 2003 sebagai berikut. Yang pertama itu pengertian riba dan bunga. Riba adalah tambahan atau ziyadah tanpa tambahan yang menjadi karena penangguhan dalam pembayaran atau pertukaran dua barang yang sejenis yang diperjanjikan sebelumnya. Yang kedua yaitu hukumnya riba atau hukum bunga. Hukum bunga bank adalah haram. Sudah dijelaskan karena bunga bank identik dengan riba yang diharapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan Al-Hadis. Dan yang ketiga, bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional. Yang pertama yaitu untuk wilayah yang sudah ada kantor atau jaringan bank syariah, tidak diperbolehkan melakukan transaksi dengan bank konvensional atau yang bank yang unsur-unsurnya tentang hukumnya riba, atau koperasinya itu banknya melakukan bunga bank atau riba. Yang kedua yaitu untuk wilayah yang belum ada kantor atau jaringan bank syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di bank konvensional berdasarkan prinsip-prinsip darurat. Yang keenam, bunga dan time value of money. Bunga di sini yaitu adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatannya. Pokok tersebut berdasarkan tempo jangka waktu yang diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya berdasarkan persentase.
Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabah. Yang pertama yaitu bunga simpanan, yang kedua bunga pinjaman. Bunga simpanan yaitu bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan biasanya merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Sebagai contoh, jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito. Yang kedua yaitu bunga pinjaman. Bunga pinjaman adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagai contohnya yaitu bunga kredit. Dan yang terakhir yaitu time value of money. Time value of money atau nilai waktu uang adalah konsep yang menyebutkan bahwasanya uang sebesar Rp1 yang didapatkan atau yang diterima saat ini lebih bernilai dibandingkan dengan Rp1 yang akan datang atau yang terima pada waktu yang akan datang. Dalam teori konvensional diakui bahwa nilai uang menjadi bagian penting dari suatu bisnis, yang disebutkan bahwa nilai uang atau waktu uang menjadi bagian penting yang dapat diperoleh dengan menerapkan konsep nilai tukar uang atau nilai waktu uang dalam pengolahannya. Apalagi jika dana bisnis tersebut dipaparkan atau didapatkan dari pihak ketiga. Seperti halnya bank konvensional, nilai waktu uang menjadi konsep sentral dalam teori keuangan konvensional. Baik, sampai di sini saja pemaparan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.